Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo dari SD Negeri Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Video kali ini berisi mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif yang berkaitan dengan modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Dalam modul 1.1 kita mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam mencapai tujuan pendidikan, diperlukan adanya penanaman budaya positif sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk selanjutnya, guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak memiliki visi tentang cita-cita murid di masa depan. Dalam mewujudkan visi sekolah impian, maka perlu pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Sehingga melalui tahapan bagja, maka akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif yang akhirnya dapat menumbuhkan karakter dan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam kegiatan pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang sudah saya pelajari di modul ini yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol, pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya semakin menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sebelumnya secara tidak sadar kita sudah menerapkannya. Setelah itu, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya juga sadar bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positifnya. Sehingga saya paham bahwa peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan menggunakan kalimat yang positif.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa guru sebaiknya menggunakan posisi control manager dalam menghadapi permasalahan siswa. Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang dan ingin memposisikan diri saya sebagai seorang manajer ketika menghadapi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga siswa yang terkesan gagal akan menjadi seseorang yang berhasil. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah kedisiplinan, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan tetapi belum secara maksimal. Selain itu, hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam mewujudkan disiplin positif, sehingga menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif dalam menciptakan budaya positif. Menjalankan peran guru sebagai seorang manajer dan menghadapi setiap permasalahan dengan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya memposisikan diri sebagai penghukum, karena menurut saya, jika anak diberi hukuman, maka murid akan patuh, tetapi banyak murid yang hanya menghindari kesalahan saja, tidak muncul motivasi intrinsiknya. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya semakin tertantang untuk mencoba dan menerapkannya. Perbedaannya dengan saya menjalankan posisi kontrol manajer dengan penghukum, yaitu saya menjadi lebih dekat dengan murid karena tahu kebutuhannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jika diingat-ingat, ternyata saya pernah melakukan segitiga restitusi ketika murid ada yang bermasalah, tetapi hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas, belum sampai menanyakan keyakinan. Saya memanggil anak tersebut ketika pulang sekolah untuk menanyakan masalah apa yang sedang terjadi, apakah betul melakukan hal tersebut atau tidak. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, adanya kerjasama seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.